Jadi konfigurasi elektron yang seperti tadi kita udah bahas. Fungsinya tadi 3 untuk menentukan golongan, periode, dan juga bilangan kuantum. Nah, yang tadi udah dikasih tahu tentang kulit ya. Nah, ini rumusnya. 2 kali N pangkat 2. Jadi kalau kulit K itu sama dengan 1, maka 2 kali 1 kuadrat hasilnya adalah 2. Kalau kulit L itu berarti 2 dikali 2 pangkat 2. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Kalau M berarti 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 kali 9, yaitu 18. Nah, seperti ini. Ini rumusnya. Jadi rumusnya adalah 2 kali N pangkat 2. N ya, kurang tertulis. Jadi jumlah maksimal elektron, rumusnya adalah 2 dikali N pangkat 2. Nah, dari sini kita akan bahas tentang contoh konfigurasi elektron secara manual ya, jadi bukan pakai SPEDF. Oke, kita ambil contoh misalnya ada K, jangan K, Na dulu aja. Jadi kita punya ada Na itu jumlah protonnya 11. Jadi untuk konfigurasi elektron, yang kita pakai hanya nomor atom saja ya. Yang kita pakai hanya nomor atom. Jadi dari sini kita uraikan dulu. Ini 11. Ya, jumlah atomnya 11. Jumlah protonnya 11. Jadi kita tuliskan, ini ada K, ini ada L, ini ada M, ini ada N, dan seterusnya. Oke, dimulai dari K dulu. K itu maksimal 2, jadi kita penuhin 2. Oke, karena dia 11, berarti masih ada sisanya berapa? 9, gitu ya. Oke, selanjutnya kita masukin ke L. L maksimal berapa? 8. Jadi kalau kita taruh 8 masih bisa ya. Berarti sisanya berapa? 1. Jadi satunya kita masukin ke M. Udah, berarti habis ya. Oke, karena dia habis, berarti dari sini kita bisa tulis bahwa untuk Na ini golongannya adalah 1. 1 itu satu apa? 1A. Itu. Jadi golongan konfigurasi elektron seperti ini bisa digunakan untuk golongan A gitu. Kalau untuk B nanti agak sedikit membingungkan. Jadi kalau untuk golongan A sama B lebih spesifik kita pakai teknik SPDF. Nah, SPDF itu tekniknya bisa full gitu, maksudnya secara keseluruhan bisa dicari, tapi penguraiannya agak sedikit lebih panjang. Kalau pakai teknik yang biasa seperti ini lebih pendek tapi tidak bisa spesifik dalam menentukan sifat-sifatnya. Jadi kita di sini dapat golongannya adalah 1A karena yang terakhir ini adalah angkanya 1. Terus kita lihat di sini, ini kan sampai M ya, berarti ada 3 kulitnya. Sehingga periodenya adalah periode 3. Nah, gitu. Oke. Kalau kita bandingin dengan sistem periodik, oke, saya cari dulu sistem periodik ya. Jadi kalau tabel periodik itu kamu ada, itu enak banget ngelihatnya. Saya ambil dulu nih, saya copy.
Oke, PowerPoint aja ya. Nah, ini kalau kamu perhatiin, tadi kita dapat golongan 1A periode 3. Nah, kalau kamu perhatikan di gambar, ini Na ada di sini. Ya, ini golongannya golongan 1A, periodenya 3. Periode itu ngitungnya dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Jadi dia dapat periodenya 3, golongannya 1A. Kalau untuk ngitung golongan, itu ngitungnya ke samping, jadi ke kanan. Ini golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, golongan 6, golongan 7, dan golongan 8. Itu, ini golongan A semua. Nanti kalau B ada di tengah-tengah. Ya, yang bagian ini golongan B semua. Kalau yang bagian bawah ini dipisahin untuk lantanida dan aktinida. Tuh ya. Jadi kalau ini digabungin ke atas, jadi bentuknya panjang. Nah, karena terlalu panjang, jadi dia dipisahin di bawah. Jadi seperti itu. Jadi konfigurasi elektron digunakan untuk menentukan dia posisinya ada di golongan berapa, periode berapa. Sehingga kalau golongannya kita tahu, berarti dia bisa kita cari tahu tuh sifat unsurnya seperti apa. Apakah dia padatan, apakah dia bentuknya gas, ataukah dia bentuknya cair. Nah, itu bisa ketahuan. Nah, ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi untuk konfigurasi elektron lainnya. Kita kembali lagi ke ini, papan tulis. Oke, kita coba konfigurasi elektron yang lain. Oke, kita ambil contoh. Nah, coba kita ambil dari tabel periodik aja. Oke, kira-kira kalian mau pilih yang mana? Mau pilih N, AL, atau CA? Mau pilih mana? N, AL, atau CA? NK. Hah? N. 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 Ya, udah. Oke, kita masuk di N. N di sini nomor atomnya 7 ya. Jadi di atas itu kamu perhatiin tuh nomor atomnya 7. Jadi saya ambil. Kita kembali lagi ke papan tulisnya. Oke. N nomor atomnya 7. Jadi sama kayak tadi. Untuk selanjutnya untuk K, L, M, N gitu nggak usah ditulis lagi ya. Tapi kamu udah harus tahu urutannya. Yang pertama ada K, ada L, ada M, ada N. Nah ini 7, berarti kan K pertama adanya 2 ya. Nah, berarti sisanya berapa? 5. Oke. Kalau di L kan maksimal 8. Berarti kalau 5 masih masuk ya. Berarti tulisnya 5. Sehingga dari sini bagian angka 5 ini digunakan untuk menentukan golongan
Jadi golongannya 5A. Golongan itu biasanya menggunakan angka Romawi. Kalau tadi tabel periodik yang nggak pakai angka Romawi, itu tabel periodiknya kurang tepat ya. Nah, ini ada 2, jadi kita masuk ke periodenya 2. Nah, gitu. Oke, sehingga kalau kita kembalikan ke yang tadi, apakah benar bahwa N itu ada di golongan 5 periode 2? Nah, kita masukin di sini. N golongan 5 periode 2, 1 dan 2. Oke, cocok ya. Nah, berarti kita udah bisa nemuin dengan tepat. Oke, kita lanjut lagi. Mau yang mana? AL atau CA kira-kira? Yang mana? AL atau CA? CA, Kak. CA. Oke. CA. Iya, Ntar nih dihapus dulu. Udah. CA di sini. Oke. Dia nomor atomnya 20. Yang ini nomor atomnya 20. Oke, kita bahas di papan tulis. CA nomor atom 20. Berarti kita uraikan dimulai dari K, ada L, ada M, ada N, seterusnya. K maksimal 2, berarti sisanya masih 18. L maksimal 8, berarti kalau udah dikurang 8, jadinya tinggal 10. Nah, M di sini gitu, kan tadi maksimal 18 ya. Tapi nggak boleh kita masukin 10 semua begini, nggak boleh. Jadi ketika dimasukin itu harus 8 atau 18. Jadi kayak gitu. Jadi karena di sini nggak nyampe 18, jadi kita ambil 8. Nah, berarti kan kalau udah diambil 8, sisanya tinggal 2. Sehingga kita masukin di N-nya adalah 2. Sehingga dari sini kita dapat bahwa golongannya adalah 2A. Gitu. Nah, untuk periodenya kita jumlahin semua anggotanya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Berarti dia termasuk di dalam periode 4. Oke, habis itu paham? Paham, Kak. Oke, jadi kalau kita bandingin, nanti kita akan dapat di dalam tabel periodiknya, ini adalah CA, jadi posisinya ada di 2A, gitu, dan juga untuk periodenya 1, 2, 3, 4. Jadi sesuai. Oke. Sampai situ ada yang mau tanyain ya? Gimana? Nggak ada ya? Enggak ada. Oke, bisa ya. Nah, itu jadi udah mulai sedikit-sedikit tuh. Nanti kalau di sekolahan udah lebih bisa lagi. Karena kalau di masa kayak gini itu malah kalian berkesempatan untuk lebih bisa daripada teman-temannya. Karena teman-teman kalian belum tentu belajar kayak gini gitu. Diajarin secara langsung dan bisa ngelihat dengan baik dan udah sedikit lebih cepat dibanding sekolah. Ya, nanti di sekolahan harus lebih bagus lagi ya persaingannya. Jadi harus bisa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti hari ini cukup sampai situ. Selesai. Nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan jam yang sama. Jadi
jam yang sama seperti kemarin, bukan sama seperti sekarang. Oke, udah. Kalau sudah berarti selesai. Terima kasih. Nanti catatan di papan tulis saya akan share. Jadi hari ini nggak ada materi dalam bentuk PowerPoint, tapi dalam bentuk tulisan ya. Jadi nanti saya akan kirimkan hasil tulisan kali ini di WA ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti selesai. Terima kasih. Ketemu lagi.